Minggu ini ada Raw 30th anniversary. Ternyata gue nggak sangka Raw udah 30 tahun. Gue by the way gue belum nonton Raw di hari episode pertama belum. Tapi yang jelas gue nonton dulu di Raw 10 anniversary itu ada kayak kalau sekarang tuh Slammy Award-nya WWE, jadi ada kayak awardan gitu. Dan yang menarik di 10 tahunnya Raw waktu itu kelihatannya tuh lama banget itu, tua banget lah gitu. Dan ternyata emang 10 tahun bukan waktu yang sebentar ya, satu dekade itu. Dan kayak generasinya itu udah beda banget itu. 10 tahun Raw waktu pas zaman dulu ya, di debutnya Raw ada Macho Man, dan di 10 tahun Raw-nya itu siapa top starnya? Brock Lesnar. Kurt Angle lagi prime-nya. Terus di 20 tahun Raw itu ada The Rock waktu itu balik di 2013 kan. John Cena, tapi The Rock udah bukan prime-nya, tapi maksudnya lagi prime itu John Cena. Di 10 tahun Raw Chris Jericho masih upper mid card. Di 10 tahun dari 20 tahun Raw Chris Jericho udah eh, jadi part timer. Di 30 tahun Raw Chris Jericho udah nggak ada, udah di AEW. Di 10 tahun Raw si Triple H lagi prime. 20 tahun Raw Triple H udah enggak part timer. 2013 ya udah part timer dia, tapi lagi feud sama Brock Lesnar. Udah mulai 1 tahun cuma tiga pertandingan di SummerSlam, Royal Rumble, kayak gitu-gitu. Di 30 tahun Raw Triple H pensiun. Ini sebenarnya itu satu itu yang mau gue bahas di di Raw 30 ini. Ada beberapa segmen yang gue suka dan ada beberapa segmen yang ya tipikal WWE lah, kayak steel cage antara Bayley dan Becky Lynch yang nggak jadi. Gua kira itu steel cage itu nggak jadi karena emang kayak gitulah skripnya. Ternyata enggak, karena segmen awal si Bloodline itu kelamaan, jadi si Bayley dan Becky Lynch tuh nggak jadi. Tapi menurut gua kayak udah biasa aja WWE melakukan hal seperti itu ya. Terus segmen-segmen yang kayak legend cuma ditaruh-taruh doang di kayak tempat judi kayak gitu nggak jelas menurut gue. Ada beberapa segmen yang gue suka, dan salah satunya tuh gue sebenarnya suka tapi sedih juga ngelihat waktu pas di X ada Kurt Angle. Dan Kurt Angle ngapain di situ di ring itu. Terus ada apa eh Colosseum sama Gunter. Terus itu yang sebenarnya salah satu segmen yang gue suka tapi gue sedih. Sebenarnya segmennya lucu tapi gue sedih ngeliatnya. Terus anyone can fight me kata si Gunner tuh gitu. Terus dia kan lagi hot-hotnya sebagai Intercontinental Champion, dan di eranya Triple H ngebuat Intercontinental Champion dan US Champion jadi keren lah. Jadi bukan champion kacangan gitu. Terus Triple H ke depan ya ala-ala Triple H lah. I'm retire guys. Terus segmen lucu sebenarnya. Terus Shawn Michael, I'm too old. Terus si Shane Waltman, aku ada apa namanya, surgery gitu-gitu lah. Terus Road Dogg, you kidding me, sudah gendut gitu kan. Dari semua berlima itu yang paling out of shape itu si Road Dogg. Terus si Kurt Angle, no I'm not going to fight him gitu. Mungkin itu segmen lucu ya. Memang gue ketawa gitu nonton segmen itu. Tapi gue sebagai orang yang nonton pro wrestling dari zaman Attitude Era, dan mungkin sebagian lo yang nonton di sini belum lahir pada zaman Attitude Era itu, dan gue yang jadi suka. Gue sebagai lu, bayang lah, lu 10 tahun lu sukanya sama siapa. Lu 10 tahun mungkin suka sama wrestling karena John Cena, mungkin gue suka karena pro wrestling karena si Empang, mungkin suka pro wrestling karena Roman Reigns, gue nggak tahu. Cuman ngelihat para orang-orang top star yang lu kagumi, Kurt Angle, Triple H, SBK, dan termasuk Road Dogg dan X-Pac. Dan mungkin menurut lu, kenapa lu bisa suka sama X-Pac dan Road Dogg? Karena mereka itu salah satu top starnya pas zaman dulu gitu. Road Dogg dengan dengan New Age Outlaw-nya, X-Pac juga dulu
mid card dan dia punya storyline sama Kane juga menurut gue oke, keren. Dia juga sempat enggak sih, European, maksudnya X-Pac atau Shane Waltman itu bisa jadi top mid card lah, tapi dia mentok sampai di situ. Road Dogg mid card, dia nggak kasihannya dia nggak bisa sendiri, tapi di tag timnya juga dia oke banget sama New Age Outlaw. Triple H, Shawn Michael, Kurt Angle kita udah tahu siapa, dan zaman dulu kalau orang nggak suka, salah, kalau orang nggak kesal sama Triple H, dia berarti nggak menjalankan tugasnya dengan baik, karena Triple H hal itu orang gue kesel dalam artian aja ini orang jahat banget lah segala macam, karena dia playing a part as heel lawan The Rock dan Austin. Belum lagi sini dia banyak lawan banyak orang, dan ada Shawn Michael juga yang kita tahu top star zaman dulu. Dan gue sedih di mana di Raw 30 ini 5 orang itu termasuk Undertaker, nanti kita bahas itu, kayak udah nggak berdaya, kayak udah ternyata time flies ya gitu. Mungkin ini rasanya orang-orang yang suka sama Body Roger, orang-orang suka sama Bruno Sammartino, orang-orang yang suka sama Ric Flair dan Hulk Hogan gitu, dimana ngeliat top zaman dia kecil nonton si orang-orang ini hebat, dan pas udah mereka udah nggak berdaya dalam tanda kutip, ternyata mereka udah tua gitu ya, dan gue juga cukup sedih gitu lihat itunya gitu. Terus ada segmen yang gue suka juga, Undertaker sama Bray Wyatt. Ini sebenarnya segmen yang harusnya menurut gue ini 2 years in the making, 3 years in the making, karena si Taker itu pensiun 2020 dan matchnya sama AJ Styles cinematic match, tapi menurut gue bagus. Terus Bray Wyatt dipecat dari WWE 2020 apa 2021, 2020 Roman balik 2021, benar 2020 deh, 2020 Roman Reigns Bray Wyatt dipecat barengan sama Braun Strowman gitu-gitu kan. Terus 2021 deh, gue lupa, 2021 si Bray Wyatt dipecat, terus akhirnya 2021 dipecat sama Braun Strowman. Banyak lah top starnya pada zaman 2021 itu udah dipecat, akhirnya dia balik lagi di Extreme Rules 2022 si Bray Wyatt. Dan di Raw 30 ini kayak passing the torch antara The Undertaker, dan Undertakernya bukan Undertaker yang Deadman ya, Undertaker American Badass. Gue suka banget sama karakter itu, dan gue tadi udah gue bilang gue seorang pro wrestling fans yang lahir karena Attitude Era, dan di Attitude Era itu Undertaker pakai gimmick American Badass. Menurut gue suka banget sama karakter itu, dan passing the torch yang 2 years in the making ya bagus sih menurut gue, yang emang udah waktunya gitu. Emang ya harusnya di 2020, kalau nggak pandemi itu bisa 2020 atau 2021 gitu, dimana waktu itu Fairly Fun House itu ada, dan Bray Wyatt kan sempat ganti-ganti gimmick tuh, dari gimmick yang sama Alexa Bliss dan segala macem, dan baru kejadian sekarang. Gue sempat penting anjing di passing the torch lah, yang si LA Knight-nya dilempar ke si Bray Wyatt, terus Bray Wyatt-nya finishing move, terus dia ngebisikin gitu. Tapi gue sih rada cringe ya sama adegan ngebisikinnya. Gue tuh lebih pengen pakai signature aja gitu, kayak apa namanya, antara Undertaker dan si Bray Wyatt gitu. Gue nggak tahu apa sih sebenarnya, tapi kalau dari bisikinnya sebenarnya udah cukup gitu, tapi kayak rada cringe, dia cuma ngomong-ngomong gitu. Tapi passing the torch-nya itu, gue inget ada zaman dimana passing the torch-nya antara Stone Cold ke John Cena. Waktu itu si Stone Cold Hall of Fame, terus dia ngasih apa namanya, bir gitu ke John Cena, kan signature-nya Stone Cold ya, jadi dia ngasih bir terus dia toss gitu sama si John Cena. Itu kan kayak passing the torch antara Stone Cold ke John Cena. Dan kayak 2013 WrestleMania 29, passing the torch antara The Rock ke John Cena gitu. Dan signature kayak gitu sih yang gue suka. 2002 Hulk Hogan ke The Rock gitu-gitulah. Dan sekarang si Undertaker ke Bray Wyatt, amazing menurut gue. Tag teamnya juga oke, main eventnya tag teamnya oke banget menurut gue. Dan Raw sekarang gue suka banget, WWE sekarang gue suka banget. Mudah-mudahan sih ke depannya nggak diganti sama Vince McMahon lagi, karena
tipikal Attitude Era, match, dan mirip AEW juga, tapi sebenarnya Attitude Era sih. Kayak match, storyline tuh nyambung banyak hal gitu, dan ya emang realitanya kayak gitu kan, si Bloodline lawan Judgment Day. Bloodline punya storyline sendiri sama Sami Zayn, Judgment Day juga punya storyline sendiri, tapi mereka feud. Nanti ada siapa lagi di depan dan segala macam, itu yang gue suka. Kalau sebelum era Vince McMahon kan terlalu boring ya. Judgment Day lagi feud sama Street Profit misalnya terus ya berbulan, nanti ganti terus berbulan-bulan. New Day sama siapa namanya, Bloodline terus aja gitu, The Usos. Kalau sekarang mulai diracik, mulai banyak hal, kayak ada Kevin Owens dan si Roman Reigns, tapi Roman Reigns lagi masalah sama Sami Zayn juga sebenarnya sama Jey Uso didukung apa segala macam, tapi mereka harus feud sama Bloodline. Wah banyak, jadi menurut gue sekarang suka banget sama storyline. Mudah-mudahan kedepannya lebih oke. Dan ya kalau misalnya Triple H kita tahu lah kreatifnya tuh makin oke, tapi memang ada bumbu-bumbu TV sih ya, bumbu-bumbu yang masih ada gitu. Sama kayak ya main eventnya ini. Main eventnya di Raw 30 gue cukup kaget. Sebenarnya nggak kaget sih. Dalam artian gini, gue cukup kaget mereka di Raw 30 naruh United States Champion Bobby Lashley lawan Austin Aries, di mana dua orang ini bisa dibilang nggak bukan main event worthy ya, tapi bukan WWE banget lah sebagai untuk main event worthy gitu. Kalau Austin Theory itu lebih apa ya disebutannya, future lah, and the future. Gue suka sih sama Austin Theory sekarang, karakternya lebih oke, lebih dapet, dan ya daripada nggak annoyingnya selfie nggak jelas gitu lah. Terus Bobby Lashley juga, dia tuh main event worthy tapi bukan WWE banget. WWE banget tuh kayak Roman Reigns, Brock Lesnar. Meskipun dia main event worthy, lu ngerti lah maksud gue. Main event worthy-nya WWE itu nggak kayak Seth Rollins, John Moxley. Itu tuh bukan kayak main event worthy, tapi dan nggak fan favorite juga kan. Di dua orang ini, satu lagi yang gue suka dari kreatif, sorry gue potong dulu ya. Yang gue suka lagi, gue nggak tahu ini kayak face dan heel-nya tuh masih banyak yang ambigu. Seth Rollins gue kira heel tapi ternyata di baby face. Bobby Lashley gue kira heel tapi dia baby face. Gue nggak ngerti. Sendiri kan heel. Apa ini heel juga? Bloodline sama Judgment Day dua-duanya heel tapi feud. Gue nggak ngerti ini kenapa bisa jadi gini. Di dalam Bloodline itu kan semuanya heel. Ada Sami Zayn yang kayaknya face. Jadi salah satu yang gue suka itu. Balik lagi ke tadi, dan gue sih nyangka ini kayaknya bakalan feud sama Brock Lesnar, dan iya kan ada Brock Lesnar di ending gitu. Tapi cukup emang kayak diarahin si Bobby Lashley dan Austin Theory ini buat ada Brock Lesnar di ending supaya jadi kayak penutup Raw 30 aja. Tapi gue sih lebih berharap, padahal Raw 30 ini lebih, ending itu lebih spektakuler. Gue sempat nge-tweet kayaknya ada momen oke di mana kalau ada Vince McMahon return ke Raw dan kayaknya ngasih passing the torch ke Triple H gitu, tapi kayaknya nggak bakal kejadian nih. Tapi kayaknya itu lebih oke juga gitu, kayak passing the torch-nya apakah Triple H pedigree Vince, atau Vince ngasih jaket atau apapun lah, kayak passing the torch-nya gitu ke jadi Triple H yang ngasih kreatif. Tapi nggak ada kan si Vince McMahon sama sekali gitu. Gitu sih dari Raw 30. Tapi di Minggu ini kan ada Royal Rumble ya. Gue tuh pengen bahas dikit soal Royal Rumble. Royal Rumble itu udah Kofi Kingston, Santos Escobar, Ricochet, Austin Theory, Seth Rollins, Bobby Lashley, Baron Corbin, Rey Mysterio, Gunther, Cody Rhodes, Omos, Drew McIntyre, Sheamus, Braun Strowman, Karrion Kross. Belum ada nama Brock Lesnar. Dan ini baru berapa sih? 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 15 nama yang official. Nah, kita tahu kayaknya Royal Rumble bakalan banyak surprise dari WWE. Tapi kita tunggu aja lah. Mudah-mudahan. Jadi kita jangan berharap terlalu banyak. Gosipnya WrestleMania sekarang itu bakalan di split championnya, WWE Champion sama WWE Universal Champion bakal di split. Gue tuh curiganya, kan masih gosip ya, masih rumor,
Terus gue nggak tahu apakah ini benar apa enggak, tapi indikasinya dari turnamen di SmackDown. Jadi pas turnamen di SmackDown for Tag Team Champion, tapi Tag Team Champion cuma yang diliatin cuma SmackDown Tag Team Champion doang, nggak Undisputed Tag Team Champion gitu. Itu kan kayak indikasi kayaknya mau di split, dan emang gosipnya kan mau di split ya. Gue sih curiganya Cody Rhodes, emang banyak banyak perhitungan Cody Rhodes dan The Rock, tapi The Rock itu rumornya katanya lawan Roman Reigns di WrestleMania, Roman Reigns lawan The Rock, tapi katanya The Rock out of shape lah atau apa, gue nggak tahu itu kayak VIP atau bukan, nggak tahu peluang The Rock kayak gimana. Terus ada rumor juga kalau Stone Cold lawan Roman Reigns lagi. Waduh, gue bilang susah banget gitu kalau saya Stone Cold dan Roman Reigns. Kalau gue lihat soalnya Stone Cold itu terakhir kan emang tahun lalu deh, cuman dilihat dari gaya wrestlenya kan udah susah geraknya. Mungkin The Rock juga sama ya. The Rock terakhir kayak 2013, 10 tahun lalu juga sih The Rock. Jadi kayak karena memang ya lu bisa lihat di Peacock atau Network, kalau lu lihat bedain The Rock 2013 pas lawan John Cena sama The Rock zaman dulu, beda banget dari segi kelincahan dan segala macem, dari masa prime juga. Cuman gue sih lebih setujunya kayak The Rock sama Roman Reigns, karena The Rock juga nggak punya histori cedera. Pernah sih sama si John Cena, cuman kan kalau Austin cedera leher lah, cedera kaki, banyak lah sih Austin tuh, sampai dia untuk mengakhiri cuma 13 tahun dia karirnya. Nggak selama sekarang, malah anak-anak indie, abang-abang indie karir 20 tahun, AJ Styles 20 lebih, 20, oh dia malah dari 2023 tahun. Karir Austin tuh cuma 13 tahun, gila loh. 13-14 tahun lah. Nggak lama gitu kalau karir si Austin, tapi cukup memorable. Jadi terkesannya lama, cuman nggak selama itu gitu. Anyway, kalau gue pribadi sih untuk WWE ke depan ya, gue sih lebih pengen emang si championship-nya di split. Pilihan gue dua. Pilihan gue, WWE Champion ini direbut sama Cody Rhodes atau WWE atau Universal Champion. Kayaknya gue sih lebih setuju kalau Universal Championnya sama Roman Reigns ya. Karena gini, kita ngomong Roman Reigns dulu. Karena kalau misalnya Roman Reigns tetap jadi champion, mau itu dia double champion, undisputed champion, WWE champion dan Universal champion, atau salah satu, itu indikasi berarti Roman Reigns masih ada di WWE setidaknya 1 apa 2 tahun lagi gitu. Karena dia udah gosipnya dia bakal cabut ke Hollywood. Dia sempat ngomong gitu kan, lebih jadi part-timer lagi dari sekarang. Dan orang juga udah mulai bosen kan karakter-karakter bloodline-nya sekarang untuk di 1 tahun ke depan. Kalau seperti itu ke depannya, kayaknya dia bakal tetap jadi, kalau misalnya dia jadi double champion, dan ini gue nggak tahu kedepannya Roman kayak gimana, tapi gue sih pengennya dia ngelepas salah satu, ataupun janganlah jadi double champion, atau dia ngelepas salah satu, atau ngelepas semuanya juga nggak apa-apa gitu. Kalau ngelepas salah satu, peluang gue cuma dua, yaitu WWE Champion Cody Rhodes atau Universal Champion itu Sami Zayn gitu. Dilihat Cody Rhodes di mana dia masih hype-nya masih oke. Kita lihat aja sebenarnya nanti di Royal Rumble gimana dia return. Apakah dapat, karena gosipnya dia yang menang. Apakah dia bisa jadi seseorang yang misalnya dia worthy untuk dapetin WWE Champion, dan dia udah pengen banget jadi World Champion, WWE Champion. Dia Dusty Rhodes belum pernah menang WWE Champion. Dia pernah di podcast dia ngomong itu dia kayak balik lagi dari AEW ke WWE demi menang WWE Champion gitu-gitulah. Cuman kalaupun si Roman Reigns ini dan kalau bisa berganti jadi Cody Rhodes, bakal kita lihat lagi aktif champion, WWE Champion, dan juga aktifnya berarti kan Cody Rhodes di Raw ya. Kita bakal lihat aktif champion ini, dan gue rasa Cody Rhodes bakalan bisa feud sama banyak orang. Randy Orton, Seth Rollins udah kemarin banyak, Owen, banyak lah orang-orang yang, Braun Strowman, Bray Wyatt, banyak orang-orang yang bisa work sama Cody Rhodes gitu di kedepannya. Kalau Sami Zayn jadi Universal Champion, momennya lagi pas dalam 1 tahun ini. Sayang kalau nggak di put Sami Zayn sebagai WWE Champion, karena satu, dia entertain banget. Menurut gue si Sami Zayn ini bukan tipikal pro wrestler yang
bisa jadi main eventer dalam artian sekelas kayak Roman Reigns gitu, atau The Rock atau John Cena, tapi dia bisa jadi orang yang pleasing the fans dari segi karakternya oke, dari segi entertainingnya oke, wrestling skill juga nggak usah ditanya gitu Sami Zayn. Dan menurut gue sekarang momen yang tepat di 2023 ini kalau Universal Champion jadi buat Sami Zayn, karena udah setahun ini Sami Zayn hype-nya ngeri banget. Tahun lalu dia sama, dan selalu setiap tahun tuh Sami Zayn ada memorable gitu. Dia pernah nyebut AEW 2019, pokoknya memorable lah, dia jadi Intercontinental Champion segala macam. Dia bisa menempatkan diri dia sebagai abang-abang indie, tapi dia bisa menempatkan diri jadi seorang entertainer dan pro wrestler juga. Menurut gue kalau dilepas ke Sami Zayn bagus banget, dan dia bisa sistem championnya menurut gue dia bakalan kayak Daniel Bryan, jadi nggak entertaining dari segi karakter, tapi bukan championship material, tapi it's fun to watch gitu. Dan gue sih sanksi kalau misalnya Sami Zayn jadi Universal Champion bakal panjang gitu, bakal lama. Menurut gue nggak juga, tapi dia bakal nge-entertain. Oh, gue baru ingat, dia tuh mirip-mirip Eddie Guerrero gitu. Nggak usah terlalu lama jadi champion, tapi ya udah gitu, sepertinya entertain. Eddie Guerrero tuh sebenarnya mirip-mirip Sami Zayn gitu. Jadi dari segi dibilang main event worthy juga enggak, tapi dia tuh selalu entertaining. Dibilang dia tuh karakter yang yang entertaining aja gitu. Kan kita lihat Eddie Guerrero enggak selalu main event kan. Kalau kita lihat Brock Lesnar iya, John Cena iya, Roman Reigns iya gitu. Sementara kalau kayak Eddie Guerrero tuh entertainingnya dapat ya, kayak Eddie Guerrero kan menang di No Way Out, WrestleMania, terus cuma 4-5 bulan. Menurut gua kalau Sami Zayn bakalan kayak gitu. Jadi Universal Champion. Kalau Cody Rhodes gue championship worthy ya. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya Sami Zayn berubah karakter, nggak terlalu gimmicky, nggak terlalu komedik, dia bisa berubah karakter jadi championship worthy ya, kita nggak tahu gitu. Tapi menurut gue sih Sami Zayn udah bagus pada tempatnya ya, kayak di Guerrero nggak terlalu gimana kan, tapi dia tetap terkenal, tetap ya Eddie Guerrero gitu, as a legendary, as a Hall of Famer, kayak gitu sih gue. Dan kalau dua championship ini, WWE Champion dan Universal Champion kerebut dan hilang dari Roman Reigns, nextnya Roman Reigns menurut gue bakalan jadi big star, tetap jadi big star, dan dia bisa put over orang-orang ya, kayak sama halnya kayak Brock Lesnar sekarang gitu, put over Bobby Lashley, put over Austin Theory gitu. Si Brock Lesnar bisa jadi si Roman Reigns bisa jadi kayak gitu, dan dia bisa jadi part timer. Jadi WWE juga sekarang jadi punya part timer Roman Reigns dan Brock Lesnar. Dia bisa nge-put over banyak orang, dan mungkin nanti Roman Reigns lawan Gunner di tahun depan. Gunner udah lebih siap, bisa lawan Roman Reigns. Terus Braun Breaker misalnya dari NXT, dia ke ini 2 tahun lagi bisa lawan Roman Reigns. Menurut gue sangat possible untuk Roman Reigns kayak gitu. Tapi kalau untuk jadi champion bosen dan udah kelamaan gitu. Itu dari gue. Gitu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya di Wrestling Universe Indonesia.